Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang saat kita rasakan ini. Yang terhormat pada Dewan Juri dan teman-teman sekalian, saya Diki Putra dari SMA Muhammadiyah 4. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang bertemakan pemuda masa kini adalah mereka yang tumbuh dalam ibadah. Bicara soal remaja itu tidak akan ada habisnya. Fase remaja adalah fase yang digunakan oleh para manusia untuk mencari jati diri mereka. Secara emosi dan pendirian itu masih sangat labil. Apalagi kondisi zaman saat ini sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan karakter para remaja. Kita lihat saja dari gaya hidup remaja zaman sekarang itu lebih condong ke bangsa barat. Jelas-jelas mode hidup bangsa barat sangat berbeda dengan mode hidup kita. Dan pada akhirnya itu berdampak pada moral para remaja. Mereka seakan-akan kehilangan jati diri mereka dengan moral yang sangat memprihatinkan itu. Dan mereka seakan-akan membuat peraturan baru dalam hidup mereka, yang dimana yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Sebagai contoh, jika ada teman yang terlambat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apakah kita memberi saran? Atau yang kedua, kita malah menertawainya? Lalu, jika ada teman yang belajar secara tekun, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita belajar bersama. Atau yang kedua, malah kita mengganggunya atau mengolok-oloknya. Kita semua itu melakukan tanpa ada rasa bersalah, dan juga beranggapan bahwasanya semua itu adalah hal yang lelucon. Padahal hal sekecil itu sudah menunjukkan kualitas moral para remaja. Perlu diingat, ucapanmu menunjukkan kualitas dirimu. Jadi apakah benar jika saya mengatakan bahwa remaja zaman sekarang sudah menciptakan peraturan mereka sendiri? Oleh karena itu, sebagai contoh, pemuda zaman sekarang yang menggunakan mode gaya hidup bangsa barat adalah salah satunya meminum minuman keras atau khamr. Sudah jelas Allah mengharamkan hal itu. Akan tetapi manusia mengabaikan hal itu, sehingga mereka berani melawan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu marilah kita ciptakan generasi muda, generasi pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena tujuan hidup kita di dunia ini tidak ada lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Potensi diri, potensi muda kita harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Tentunya dalam hal kebaikan maupun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13, Allah berfirman, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepada Muhammad kisah sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang senantiasa beriman kepada Tuhan mereka,
dan kami tambah kepada mereka hidayah. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, hidayah apa yang diberikan kepada pemuda yang kokoh imannya, pemuda yang kuat imannya, pemuda yang tidak cepat goyah, imannya tidak cepat goyah karena iming-iming duniawi. Yang pertama, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Allah berikan kepadanya semakin dimudahnya ia melakukan amal soleh. Dan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, syabun nasya bi ibadatillah, pemuda yang senantiasa menggunakan waktunya dalam hal ibadah. Jadi, marilah kita ciptakan generasi yang ahlul ibadah. Jika azan berkumandang, maka jadilah kita pemuda yang paling awal untuk mendatangi panggilan tersebut. Lalu kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib. Lalu setelah sholat wajib, dia duduk berzikir, membaca Al-Quran, dan itulah pemuda sesungguhnya. Lalu jadilah pemuda yang unggul yang tidak unggul dalam imtek saja, melainkan harus unggul dalam imtak, yaitu iman dan takwa. Jadi iman kita harus tingkatkan, takwa kita harus tingkatkan. Jadi imtek dan imtak harus balance, harus sama. Akan tetapi jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, pemuda yang senantiasa menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan itu berasal dari saya, jika ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.